Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang matris, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai matriks. Yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama adalah definisi matrik, kemudian matrik aritmetik atau operasi pada matrik, kemudian transpose dan power dari matriks, kemudian zero one matrik atau matrik 1, 0. Nah, diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami keempat poin ini. Oke, kita lihat dulu apa kegunaan dari matrik tersebut. Nah, matrik tersebut akan kita gunakan dalam banyak bab pada matematika diskrit ini, seperti tipe dari fungsi akan kita gambarkan dia dalam linear transformation. Kemudian titik-titik pada graf juga akan kita gambarkan dalam matrik ya untuk menyatakan keterhubungannya dengan sisi-sisi pada graf nantinya. Kemudian matrik ini juga akan kita gunakan untuk membangun model dari transportation system dan communication network. Oke, kita masuk dulu apa itu matrik. Nah, matrik itu dia berbentuk persegi panjang, yang mana persegi panjang itu isinya adalah angka-angka. Jadi, sebuah matrik itu terdiri dari M baris dan N kolom, sehingga matrik tersebut disebut dengan matrik M kali N. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris, matrik yang jamak itu disebut sebagai matris, ya. Tapi dalam bahasa Indonesia sama saja jamak dan tunggal itu sama-sama matrik namanya. Kemudian sebuah matrik itu mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama, itu disebut sebagai matrik persegi. Kemudian dua buah matrik dikatakan sama jika dia punya jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, kemudian dia saling berkoresponding. Maka matrik tersebut dikatakan equal atau sama. Nah, di sini ada contoh dari matrik. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 baris dan 1, 2, ada 2 kolom. Sehingga matrik ini disebut sebagai matrik yang berukuran 3 kali 2 ya, atau matrik 3 kali 2 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menotasikan sebuah matrik itu seperti ini. Misalkan nama dari matriknya itu dituliskan dengan huruf besar, jadi A sama dengan, lalu kita bikin garis seperti ini, kurung siku seperti ini ya, untuk membentuk dia mirip dengan persegi panjang gitu ya. Jadi di sini ada A11, A21 sampai AM1, kemudian di sini ada A12, A22 sampai AM2, kemudian di sini ada A1N1, A2N2 sampai AM kali N ya. Nah, ini disebut sebagai entries dari matrik ya. Jadi ini disebut sebagai entries dari matrik yang mana A11 itu artinya adalah elemen dari matrik yang berada di baris 1 kolom 1. Kemudian kalau A12 artinya dia berada di baris 1 kolom kedua. Bagaimana dengan A2N? Artinya dia berada di baris kedua kolom ke N. Kemudian di sini ada AMN, artinya di sini adalah entries matrik yang baris ke M dan kolom ke N. Ya, jadi M itu menyatakan baris, N itu menyatakan kolom. Nah, di sini jika ada sebuah matrik yang hanya ada barisnya saja, seperti ini, maka disebut sebagai matriks dengan ukuran 1 kali N, sehingga entriesnya seperti ini, AI1, AI2, sampai AIN. Jadi dia hanya berbentuk baris saja. Kemudian juga ada yang matrik yang terdiri dari J kolom. Nah, tergantung kalau kolomnya itu 1, maka bentuk matriknya seperti ini. Jadi hanya 1 kolom saja. Nah, ini ukuran matriknya adalah M kali 1. Kemudian matrik tadi disebut IJ itu yang ini ya. Ini sebagai I, ini adalah J, atau di sini disingkat sebagai A dan M. Jadi sebuah matrik bisa juga kita notasikan seperti ini, A sama dengan A, I, J. Nah, mana nanti J, A, I, dan J-nya itu kita tentukan berapa ukurannya. Kemudian kita masuk ke aritmetik dari matrik.
Yang pertama itu ada addition atau penjumlahan. Jadi dua buah matrik itu dapat teman-teman jumlahkan ya. Jadi di sini ada matrik A yaitu AIJ, kemudian ada matrik B yaitu BIJ, yang mana ukuran dari matrik itu sendiri adalah M kali N ya. Ini lupa N kalinya. Nah, matrik yang berukuran M kali N ini dapat kita jumlahkan. Jadi syarat dari sebuah matrik itu dapat dijumlahkan, dia harus sama M atau barisnya dan N atau kolomnya ya. Jadi di sini ada note bahwa matrik yang berbeda ukurannya tidak dapat dijumlahkan. Jadi harus sama jumlah baris dan jumlah kolomnya. Seperti ini ada jumlah baris dari matrik ini ada 3 ya. Kemudian kolomnya ada 3. Nah, matrik yang kedua barisnya 3, kolomnya juga 3, sehingga bisa kita jumlahkan. Ya, yang sama itu adalah ukuran matrik pertama dengan matrik kedua, bukan ukuran dari M dan N-nya yang harus sama ya teman-teman. Jadi yang harus sama itu adalah ukuran matrik pertama dan ukuran matrik kedua. Nah, bagaimana untuk sistem penjumlahannya? Teman-teman bisa menjumlahkan langsung entry-entry yang bersesuaian atau corresponding entry tadi ya. Contohnya di sini 1, ini 3 itu saling corresponding, maka bisa dijumlahkan jadi 4, kemudian di sini 0 tambah 4, 4, kemudian min 1 tambah min 1 berarti min 2. Nah, begitu seterusnya. Oke, kita lanjut dengan perkalian pada matrik. Jadi matrik ini juga bisa teman-teman kalikan ya. Nah, syaratnya di sini misalkan ada matrik yang berukuran M kali K, kemudian ada matrik B yang berukuran K kali N, maka matrik tersebut bisa dikalikan. Sehingga matrik AB itu nanti akan berukuran M kali N. Ya, jadi di sini kolom pada matrik pertama itu harus sama dengan baris pada matrik kedua ya. Itu harus sama sehingga syaratnya itu terpenuhi maka bisa dikalikan. Nah, contohnya di sini coba teman-teman lihat. Di sini ada matrik yang berukuran 4 kali 3 ya, 4 kali 3. Kemudian dikalikan dengan matrik yang berukuran 3 kali 2. Nah, di sini ukuran matriknya adalah 4 kali 3 ya, sehingga di sini ukuran matriknya adalah 3 kali 2. Maka di sini 4 kali 3 ya, matrik ukuran 4 kali 3 itu dikalikan dengan matrik yang ukurannya 3 kali 2, maka ini sama ya. Nah, sehingga ukuran matrik hasilnya itu adalah matrik yang berukuran 4 kali 2. Nah, ini adalah matrik yang berukuran 4 kali 2. Nah, cara mengalihkan matriknya bagaimana? Berarti teman-teman kan kalikan baris ya dengan kolom. Nah, jadi di sini 1 kali 2 ditambah 0 kali 1 ditambah 3 kali 4. Sehingga hasilnya adalah 14. Kemudian untuk yang kedua, berarti baris ya, baris kali kolom lagi. Berarti di sini 2 kali 2 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 3. Maka hasilnya 4. Begitu seterusnya sehingga kita dapatkan matrik ini. Nah, jadi rumus untuk mengalihkan sebuah matrik itu seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah ilustrasi dari perkalian matrik tadi ya. Jadi matrik itu saat dikalikan CIJ itu adalah ini A11 ini, baris yang ini dikalikan dengan kolom yang ini sehingga hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada sifat dari sebuah matrik yang dikalikan itu tidak komutatif, artinya tidak bisa ditukarkan letaknya. Nah, di sini ada matrik A, kemudian ada matrik B. Apakah matrik A kali B itu sama dengan matrik B kali A? Nah, setelah dicoba, ternyata hasilnya itu tidak sama, sehingga tidak berlaku komutatif untuk perkalian pada matriks. Ini untuk langkah-langkah perkaliannya, coba teman-teman selesaikan ya. A kali B, apakah benar hasilnya seperti ini? Kemudian B kali A, apakah benar hasilnya seperti ini? Oke, kita lanjut. Kemudian ada namanya matrik identity dan power dari matrik atau pangkat dari matrik ya. Kemudian di sini matrik identitas itu dia berukuran M kali N, di mana setiap entry dari matrik identitas itu hanya angka 0 dan 1. Dengan syarat diagonalnya itu selalu 1 dan yang lainnya adalah 0. Itu adalah matrik identitas. Jadi jika sebuah matrik dikalikan dengan identitasnya, itu akan sama dengan matrik identitas dikali
dengan matrik tersebut, maka hasilnya adalah matrik itu sendiri, ya. Jadi matrik ini misalnya M kali N, maka di sini matrik pengaliannya adalah yang diagonalnya N, kemudian ini M, sehingga jadi sebuah matrik yang dikalikan dengan matrik identitas, maka hasilnya adalah matrik itu sendiri. Kemudian di sini ada power of square matrix, itu dapat didefinisikan seperti ini ya. Jadi matrik yang bisa kita pangkatkan itu adalah matrik yang square matrix, artinya matrik persegi ya. Jadi contohnya di sini ada sebuah matrik persegi dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah matrik identitas. Kemudian sebuah matrik A pangkat R itu adalah perkalian dari A kali A kali A sebanyak R kali. Jadi matrik itu ternyata juga bisa dipangkatkan. Artinya misalnya kita ingin mencari sebuah matrik A pangkat 3, maka matrik itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Kemudian ada istilah dari matrik itu yang lain adalah transpose matrik, yang mana transpose matrik itu adalah menukarkan atau interchange antara baris dengan kolom. Jadi pertamanya matrik itu berukuran M kali N, maka setelah dilakukan transpose, maka ukuran matrik itu akan berubah menjadi N kali M. Ya, matrik yang ditranspos itu biasanya ditulis seperti ini, A pangkat T kecil. Ada juga beberapa buku yang menuliskan sebagai A pangkat T besar. Ada juga buku yang menuliskan seperti tanda kutip satu di atas. Tapi yang lebih lazim digunakan itu adalah A pangkat T ya. Nah, di sini misalnya ada sebuah matrik yang ukurannya ini adalah 2 kali 3. Setelah ditranspos berarti akan berubah menjadi matrik ukurannya 3 kali 2 ya. Jadi ini baris tadi diubah menjadi kolom ya. Di sini teman-teman dapat lihat. Yang tadi 1 2 3 itu adalah sebuah baris, setelah ditranspos dia menjadi kolom. Yang ini 4 5 6 tadi adalah sebuah baris, setelah ditranspos dia menjadi kolom. Maka kalau misalkan ini adalah matrik A, ini adalah matrik dari A transposnya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada sebuah matrik persegi, dikatakan dia simetris jika A-nya, matrik A tersebut sama dengan A transposnya. Ya, jadi matrik itu disebut sebagai simetrik jika memenuhi matrik tersebut jika ditranspos akan sama saja dengan hasil matrik sebelum ditranspos. Ya, jadi tidak akan merubah baris dan kolomnya. Nah, coba kita lihat ke matrik ini ya. Apakah kalau ini kita transpos, anggaplah ini matrik A, maka A transposnya bagaimana? Maka di sini yang baris tadi jadi kolom ya, maka ini menjadi 1 1 0. Kemudian ini baris jadi kolom 1 0 1. Kemudian yang baris ini jadi kolom yaitu 0 1 0. Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwa hasilnya itu akan persis sama ya, 1 0 0 1 0 1 0 1 0. Maka ini dapat disebut sebagai matrik yang simetrik ya. Jadi ini adalah matrik yang simetrik. Kemudian ada zero one matrik, di mana zero one matrik itu adalah matrik yang elemennya atau entry-nya itu adalah nilainya 0 dan 1 saja. Nah, yang mana matrik zero one ini nanti banyak akan kita gunakan pada representasi pada aritmatika boolean ya. Nah, di sini ada ketentuannya saat B1 dan, di sini tanda dan ya, dalam logika sudah kita bahas, B1 dan B2 itu bernilai 1 jika B1 sama dengan B2-nya adalah 1. Kemudian dia bernilai 0 jika lainnya. Artinya saat B1-nya 0, misalnya B2-nya 1, maka nilainya 0. Kalau B2-nya itu 0, B1-nya yang 1, maka dia nilainya 0 gitu ya. Begitu juga saat B1 dan B2-nya 0, maka nilainya 0. Jadi yang perlu teman-teman ingat saat dia dan bernilai 1 itu hanya jika B1 dan B2-nya itu 1. Kemudian di sini ada atau gabungan ya. Nah, di sini bernilai 1 jika salah satunya sudah bernilai 1. Misalnya B1 yang bernilai 1 atau B2-nya yang bernilai 1, maka nilainya adalah 1. Oke, di sini ada definisi dari join dan meet ya, di mana join itu adalah gabungan, kemudian meet itu adalah dan atau irisan. Jadi di sini sebuah matrik gabungan dari A dan B itu adalah matrik 0 1
jika entry-nya itu adalah AIJ atau BIJ. Jadi dilambangkan dengan A atau B seperti ini. Sementara matrik yang mid tadi atau yang beririsan A dan B itu zero one matrik jika entry-nya itu IJ, di mana AIJ dan BIJ itu dilambangkan dengan A dan B seperti ini. Jadi join kita lambangkan dengan atau, mid kita lambangkan dengan dan seperti ini. Nah, contohnya di sini tentukan join and mid dari matriks 01 berikut. Jadi ini adalah matriks 01 A dan B. Kemudian kita akan menentukan join. Join tadi adalah yang gabungan ya, berarti A gabung. Berarti di sini kita gabungkan 1 dengan 0, ini dia. Kemudian 0 dengan 1, ini dia. Kemudian 1 dengan 0, seperti ini. Lalu 0 dengan 1, 1 dengan 1, 1 atau 1 gitu ya. Kemudian 0 dengan 0. Nah, yang mana kita tahu bahwa untuk yang join tadi tandanya dia bernilai 1 jika salah satunya sudah 1. Maka ini 1 atau 0, 1, 0 atau 1, 1, 1, 0, 1. Gitu seterusnya. Sehingga matrik dari A join B itu adalah yang ini. Kemudian kita lanjut dengan mid A dan B atau irisan ya biasanya dalam himpunan kita sebutnya. Maka di sini A mid B itu adalah tandanya tanda dan seperti ini, berarti 1 dan 0, 0 dan 1, 1 dan 0. Dituliskan seperti ini lengkap. Kemudian kita ingat bahwa syarat dari mid itu adalah hanya yang bernilai 1, 1 yang nilainya akan 1. Sehingga di sini 0, ya, di sini 0, 0, hanya ini yang 1 dan 1. Sehingga di sini 1. Oke, kita lanjut. Kemudian juga ada namanya boolean product dari zero matrix, yang mana boolean product itu kita lambangkan seperti A titik bulat, ada bulatan titik tengah seperti ini ya. Nah, untuk boolean ini rumusnya seperti ini, CIJ, di sini ada A1, di sini ada dan, jadi ini adalah gabungan dari dan atau. Nah, untuk lebih mudah untuk memahami dari boolean product zero one matrix ini, kita langsung saja lihat ke contoh ya. Di sini ada dan lalu atau. Nah, di sini ada matriks A, ini adalah matriks B, maka di sini pertama dan berarti 1 dan 1 atau 1 dan 0. Jadi, teman-teman tetap mengalihkannya baris dan kolom. Di sini baris, di sini kolom ya. Maka yang pertama itu adalah 1, 1, ini dia, dan lalu tanda atau, lalu 0 dan 0. Ini ya. Kemudian yang kedua berarti 0, 1 dengan yang ini. Sehingga di sini 0, 1, ini dia, dan ya. Kemudian atau 1, 0, ini dia. Nah, teman-teman selesaikan. Lalu yang ini bisa teman-teman operasikan lagi ya. Berarti kita tahu bahwa 1 dan 1 itu adalah 1, kemudian di sini tandanya atau, lalu 0 dan 0 itu adalah 0, sehingga menjadi seperti ini. Begitu juga yang ini, 1 dan 1 itu adalah 1, atau 0 dan 1 itu adalah 0 dan 1 itu adalah 0, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman coba kalikan semua, sehingga dapatlah nanti 1 atau 0 itu adalah 1, 1 atau 0 itu adalah 1, 0 dan atau 0 itu adalah 0. Sehingga kita dapat perkalian dari boolean produk dari A, boolean produk B itu sama dengan matriks ini. Oke, kemudian di sini ada pangkat dari boolean zero one matrix tadi. Jadi pangkatnya itu dilambangkan seperti ini, A, pangkat R, tapi ada kurung sikunya. R itu adalah pangkatnya, pangkat berapa. Jadi di sini kita ada suatu yang bisa kita definisikan, jika A pangkat R itu nanti bisa menjadi matriks identitas. Jadi misalnya di sini adalah A, ditulis A pangkat pakai kurung seperti itu, artinya teman-teman lakukan perkalian dengan boolean ya. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan ada istilah seperti ini, A pangkat R itu bisa menjadi matriks identitas. Kita buktikan di sini. Tentukan A pangkat N for positive integer. Jadi di sini kita akan menentukan AN ya. Nah, di mana berarti kita pertama membuat dia pangkat 2, artinya dikalikan A boolean produk A. Sehingga dapatlah seperti ini. Kemudian yang pangkat 3 berarti yang pangkat 2 tadi dikali dengan A lagi, maka hasilnya seperti ini. Kemudian
pangkat 4, kemudian pangkat 5. Ternyata sampai pangkat 5 dia sudah membentuk matrik identitas. Maka di sini AN yang dimaksud itu adalah A pangkat 5 karena sudah membentuk matrik identitas. Jadi setiap N-nya besar dari 5 nanti hasil matriknya pasti adalah matrik identitas. Jadi saat teman-teman mengalihkan mencari A pangkat 6 nanti hasilnya adalah matrik identitas ya. Jadi di sini for N besar sama dari 5 dia sudah membentuk matrik identitas. Jadi ini adalah tentang boolean power 01 matrik. Untuk memperdalam materi ini, teman-teman silahkan membaca buku rujukan kita ya, Rosen. Jika ada yang ingin tanyakan, nanti kita akan diskusikan di kelas by Zoom dan WA Group. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga teman-teman dapat memahami video ini sehingga keempat poin yang menjadi capaian atau tujuan kita tadi bisa tercapai. Selamat belajar, terima kasih.